Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 178 mengancam Amanda Mu. Amanda Mu dan Ricky Mo menemani kakek Mo sarapan, kemudian mereka berencana untuk pergi. Sebelum pergi, kakek Mo memanggil Amanda Mu. "Kamu tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu." Setelah bergaul selama sehari, Amanda Mu merasa kakek Mo sebenarnya adalah orang yang enak diajak bergaul. Mungkin dia memiliki sedikit temperamen yang aneh, tetapi itu tidak masalah. Jadi, begitu dia mendengar kakek Mo mengatakan ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya, dia tidak meragu, dan langsung mengikutinya. Tidak disangka, setelah berjalan 2 langkah, ia ditarik oleh Ricky Mo. Melihat ekspresi wajah kakek Mo berubah, Amanda Mu bergegas melirik Ricky Mo, dan berkata kepadanya dengan bentuk bibir. "Cepat lepaskan." Kakek Mo menghela napas dengan kesal. "Aku hanya ingin mengatakan 2 patah kata kepadanya, apakah aku akan memakannya?" Oh, Ricky Mo menanggapinya seperti mengerti maksud perkataannya, lalu ia melepaskan Amanda Mu. Kakek Mo memelototinya, seolah-olah dia sangat ingin memukulinya. Amanda Mu bergegas berjalan mendekatinya dan memopong kakek Mo masuk ke dalam kamar. Setelah masuk, kakek Mo mengubah penampilannya yang sebelumnya kesal menjadi terlihat tenang. "Aku tahu bahwa waktu itu kamu tidak bersedia menikah dengan Ricky." Begitu dia berbicara, apa yang dia katakan membuat Amanda Mu sangat terkejut. Dia tidak segera menjawabnya, melainkan menunggu kakek Mo melanjutkan perkataannya. "Kamu adalah anak yang cerdas. Kamu otomatis dapat melihat bahwa Ricky menyukaimu, karena kamu sudah menikah dengannya, maka jadilah nyonya muda keluargamu juga tidak akan merugikanmu." Meskipun kakek Mo sedang menyatakan posisinya, tetapi pada saat yang sama dia juga sedang mengancam Amanda Mu. Jika dia berani melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Ricky Mo, kakek Mo tidak akan menunggu Ricky Mo bertindak, kakek Mo tidak akan pernah melepaskannya. Dapat dilihat bahwa kakek Mo benar-benar menyayangi Ricky Mo. Tidak heran meskipun Ricky Mo sangat tidak menyukai keluarga Mo, tetapi ketika dia tahu bahwa kakek Mo menyuruhnya kembali ke rumah keluarga Mo, dia bersedia untuk kembali. Mengenai ancaman kakek Mo, Amanda Mu juga tidak membencinya, ia malah berkata sambil tersenyum. "Kakek, hubungan antar orang adalah saling berinteraksi satu sama lain. Aku dan Ricky Mo, Anda dan Ricky Mo semuanya sama." Kakek Mo memperlakukan Ricky Mo dengan baik, Ricky Mo tentu saja akan menurutinya. Ricky Mo memperlakukannya dengan baik, dia tentu saja tidak akan memiliki pemikiran lain. Ketika kakek Mo mendengar perkataannya, ia tertegun sesaat, kemudian dia tertawa. "Gadis kecil sangat bisa menggertak orang, sudahlah, pergi sana, jangan biarkan bocah tengik itu menunggu lama, kalau tidak nanti dia akan marah kepadaku lagi. Kalau begitu aku pergi dulu, jika ada waktu kami akan datang menjenguk Anda lagi." Amanda Mu keluar dan ia tidak melihat batang hidung Ricky Mo. Di luar, dia melihat Ricky Mo dan Clarissa Mo sedang berdiri bersama dan mengobrol. Harus diakui bahwa gen keluarga Mo benar-benar bagus. Clarissa Mo terlihat sangat cantik, dan Ricky Mo adalah pria terbaik di antara pria. Mereka berdua berdiri bersama, itu sangat menyegarkan mata. Amanda Mu berencana pergi ke sana setelah mereka berdua selesai berbicara, tetapi Ricky Mo tampaknya memiliki mata di belakang kepalanya. Dia tiba-tiba menoleh, dan melihat ke arahnya. Amanda Mu tidak punya pilihan selain berjalan ke sana. Clarissa Mo juga melihat ke arah tatapan mata Ricky Mo. Ketika dia melihat Amanda Mu, dia sedikit mengernyit, dan sebuah kilatan cahaya keterkejutan muncul di matanya. Dia
Ricky Mo tidak berniat memperkenalkan Amanda Mu kepada Clarissa Mo. Dia langsung berjalan mendekatinya dan merangkul bahunya untuk berjalan menuju ke arah luar. Ayo pergi. Clarissa Mo secara tidak sadar memanggilnya. Kakak ketiga. Di antara generasi muda keluarga Mo, Peter Si adalah yang terbesar, kemudian saudara kembar Ricky Mo, menurut peringkat, Ricky Mo peringkat ketiga. Anggota keluarganya yang lebih muda dari Ricky Mo memanggilnya dengan panggilan kakak ketiga. Ricky Mo pergi tanpa menoleh ke belakang, namun Amanda Mu menoleh dan melihat Clarissa Mo sambil tersenyum canggung. Clarissa Mo teringat akan apa yang dia katakan kepada Amanda Mu sebelumnya, wajahnya tiba-tiba memerah. Ketika dia masih kecil, dia dan Ricky Mo bermain dengan baik. Kemudian, ibu Ricky Mo mengalami masalah. Ketika dia meninggalkan rumah lama, keduanya menjadi menjauh. Kemudian, dia mendengar wajah Ricky Mo cacat dan tubuhnya bermasalah, lalu dia tidak pernah menghubungi Ricky Mo lagi. Bahkan ketika dia pergi ke stasiun TV sebagai pembawa acara, dia tidak mengungkapkan bahwa dia adalah anggota keluarga Mo, dia takut begitu orang lain mengetahuinya, dan bertanya kepadanya tentang Ricky Mo, dia akan merasa malu. Setelah wajah asli Ricky Mo terungkap beberapa hari yang lalu, pikirannya langsung hidup kembali. Dia ingin mencari waktu untuk bertemu dengan Ricky Mo. Bagaimanapun, Ricky Mo adalah pewaris tunggal dari perusahaan Mo. Kelak yang bertanggung jawab atas keluarga Mo adalah dia, dan semua saudara-saudari di sekitarnya juga ingin mendekatinya. Sebelum dia bertindak, dia mendengar bahwa Ricky Mo membawa istrinya yang baru menikah kembali ke rumah lama, dan dia sengaja kembali untuk menemuinya. Tetapi dia tidak menyangka wanita yang dia pikir adalah wanita yang dibawa pulang oleh sepupu-sepupunya untuk bermalam, ternyatanya adalah istri baru Ricky Mo. Tidak tahu apakah wanita itu akan menggigit lidahnya di depan Ricky Mo. Clarissa Mo merasa dia masih harus mencari kesempatan untuk menemui Ricky Mo lagi, dan mencoba untuk berhubungan baik dengan Ricky Mo. Di dalam mobil, Amanda Mu duduk di kursi belakang, dan bersandar di bagian belakang kursi, dia menatap bagian atas mobil dengan mata kosong. Ricky Mo mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Kamu lelah. Sedikit. Sebenarnya, tidak hanya sedikit, dia merasa cukup lelah. Meskipun Ricky Mo memintanya untuk jangan memiliki beban psikologis dan membiarkannya menjadi dirinya sendiri, tetapi bagaimana mungkin dia tidak memiliki beban psikologis? Tidak peduli seberapa bencinya Ricky Mo kepada keluarga Mo, dia juga tidak mungkin dipisahkan dari keluarga Mo. Meskipun dia hidup bersama Ricky Mo, tetapi dia masih ingin tampil lebih baik di keluarga Mo dan tidak menimbulkan masalah untuknya. Dia sangat berhati-hati, dia takut membuat kesalahan, pertanyaan kakek Mo, dia juga harus berhati-hati menjawabnya. Ricky Mo menariknya ke dalam pelukannya, dan suara yang dalam terdengar di atas kepalanya. Kelak jika tidak ada masalah kita tidak perlu kembali ke rumah lama. Kamu tidak pergi untuk mengunjungi kakek. Aku rasa dia sangat ingin kamu kembali untuk mengunjunginya. Amanda Mu bersandar di dadanya, suaranya agak sedikit tidak bahagia. Suara Ricky Mo tiba-tiba terdengar sedikit dingin. Bahkan jika aku tidak kembali mengunjunginya, dia juga masih makan, tidur dan melakukan aktivitasnya. Amanda Mu langsung menegakkan tubuhnya. Ia menyadari bahwa ekspresi wajah Ricky Mo memang telah berubah. Ada apa? Bukankah sebelumnya tidak ada masalah? Ricky Mo tidak berbicara, dia hanya memiringkan kepalanya dan menciumnya. Amanda Mu mendorongnya, di depannya masih ada Pak Sopir. Tetapi Ricky Mo mengabaikannya, ia memegang kepalanya dan menciumnya. Sopir itu sedang duduk dengan serius, dan tidak mengalihkan tatapannya. Siapa yang bisa memahami suasana hati seorang anak muda yang kehilangan pernikahannya sekarang ini? Setelah ciuman berakhir, keduanya terengah-engah. Ricky Mo memeluknya tanpa berbicara,
namun dia sedikit terbengong. Di pagi hari, dia pergi menemui kakek terlebih dahulu untuk mencari tahu tentang rincian kasus ibunya waktu itu. Apa yang dikatakan kakek saat itu? Masalah ini sudah berlalu, orang harus melihat ke depan. Jika ibumu di surga, dia juga berharap kamu bisa menjalani kehidupanmu dengan baik dan melihat ke depan. Maksud dari perkataan kakek Mo adalah memberitahunya untuk jangan menyelidiki masalah ibunya waktu itu lagi. Kenapa tidak membiarkannya menyelidikinya? Apakah karena takut dia menemukan sesuatu hal yang mengerikan? Namun, dia tetap ingin menyelidikinya. Bersambung.